Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka, mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go. Media asal Vietnam, Soha, menyoroti hujan air mata yang terjadi usai laga final Piala AFF-U. Ini Soha ini kenapa dia tidak berhenti-berhenti untuk mau kritik Indonesia sih? Kenapa dia sakit hati apa dengan Indonesia di Soha 1 nih? 19-2024 yang mempertemukan Timnas Indonesia U19 versus Thailand U19. Menurut media Vietnam tersebut, kedua tim sama-sama menangis. Bedanya para pemain Timnas Indonesia U19 menangis karena bahagia dan terharu, sedangkan skuad Thailand U19 menangis karena penyesalan. Media asal Vietnam Tumben narasinya agak positif sedikit. Biasanya mereka selalu menghina Indonesia gitu. Negara jiran atau Malaysia dipenuhi berita tentang kemenangan Timnas Indonesia atas Malaysia di semifinal Piala AFF U19 2024. Tapi pasti rame nih, pasti rame yang mengomentari soal pertandingan Malaysia dan Indonesia. Soalnya mereka selalu bilang bahwa 11 tahun baru Indonesia juara, 11 tahun baru Indonesia juara, 4 kali ketemu Indonesia tidak pernah menang lawan Malaysia, dan terakhir kemarin kan mereka kalah toh, jadi ya pasti rame nih. Malaysia menerbitkan artikel usai Harimau Malaya ditumbangkan Timnas Indonesia U19 pada laga semifinal Piala AFF U19 2024. Malaysia harus tersungkur dari Timnas Indonesia U19 dengan skor 0-1 pada laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Ya harus tersungkur. Tidak ada sejarahnya Garuda itu masuk sirkus begitu. Yang ada cuma macan harimau, ya kan? Jadi ya harimau harus kalah dari Garuda. Pantas kalah harimau dari Garuda karena Garuda itu dia punya sayap, dia bisa terbang, sedangkan harimau tidak punya. Dia hanya punya taring, taringnya itu dipatuk sama burung Garuda, ya sudah selesai harimau. Jadi memang mereka pantas kalah gitu. Hey, Coach Indra Shafri, hebat banget sih bisa menang 3 kali di laga final melawan Thailand. Bantu follow dulu yuk, bantu follow dulu, matikan tombol plus berwarna merah yuk, silahkan sekarang juga. Luar biasa memang Coach Indra Shafri ini setelah pernah mengalahkan Thailand di final AFF U22 tahun 2019 dan menjadi juara. Pernah juga mengalahkan terakhir itu di SEA Games, di final SEA Games 2020. Sebenarnya Coach Indra Shafri ini dia the special one untuk lawan Thailand ini. Thailand mungkin kalau ketemu Indra Shafri di berbagai ajang, mungkin mereka ketar-ketir tuh. Sudah lihat mukanya Coach Indra Shafri, Indra Shafri lagi. Kenapa tidak yang lain begitu? Kenapa tidak yang lain yang harus latih Indonesia? Kenapa dia? Kita kalah terus dari dia. 3 dan meraih medali emas. Kali ini Indra Shafri, Coach Indra Shafri kembali mengalahkan Thailand dalam final ASEAN Cup U19 tahun 2024. Manyalah abangku. Mana coba? Tetap menyala Indonesia. Indra Shafri bawa Indonesia kasih kalah Thailand sudah 3 kali, betul. SEA Games itu yang paling parah, sudah sampai adu jotos kan. Itu sampai ada kita punya orang Indonesia yang dipukul sampai habis-habisan itu. Memang gila Thailand. Sebenarnya waktu final itu kita hajar mereka juga, tapi ya anak Indonesia masih punya hati lah, masih punya hati nurani begitu kan. Jadi tidak sempat untuk adu jotos itu. Indonesia juara. Kita telah menjuarai Piala AFF setelah memulangkan Thailand dengan skor tipis 1-0. Gol dicetak oleh Raven. Ini bomber timnas pusat yang kita impor langsung. Golnya juga gacor banget. Nih gua kasih lihat ya. Ya, diawali dengan corner, diambil, tus, ya disundul, disambut oleh Raven. Ngeri banget nih anak. Selamat timnas Indonesia. Kita telah mengoleksi 2 Piala AFF. Kita baru koleksi 2, makanya Malaysia olok-olok kita. Malaysia bilang baru 2 saja sombong, ya kan? Dia bilang baru 2 saja sombong gitu. Kita sudah lebih dari Indonesia. Makanya tidak heran juga kalau mereka selalu olok-olok kita gitu, ya kan? Indonesia juara. Kita telah menjuarai Piala AFF setelah memulangkan Thailand dengan skor tipis 1-0. Gol dicetak oleh Raven. Indonesia malam ni ada peluang untuk menjadi juara AFF Under-19 yang mana mereka akan bertemu Thailand. Jom kita preview sikit game ni. Sebelum tu, yang minat konten-konten macam ni, please tekan dulu butang follow. Dah follow? Mantap cuy.
So, Indonesia Under 19 malam ni akan berhadapan dengan Thailand. Lawan jam berapa? Pukul 7.30 waktu Jakarta, 8.30 waktu Jayapura dan 9.30 malam waktu Bali. So, disebabkan banyak komen suruh aku bagi prediction untuk game final ni, jadi aku akan tebak Indonesia menang 2-1. Salah satu skorernya adalah Luis Figo. Bukan tu nama dia. Nama dia Figo Dennis Sapru Tananto. Mak ai panjang betul nama. Alright. Salah kau bang. Yang benar tuh 1-0. Ini masih seputaran timnas Indonesia ya. Ini kita bicara buka-bukaan aja. Ngaku nggak kalian semua? Dulu ya, zaman dulu, zaman tahun berapa ya? Pokoknya zaman sebelum Pak Erick Thohir lah gitu. Nggak tahu lah siapa zamannya siapa, nggak tahu lah dulu pokoknya tuh. Setiap kali ada permainan bola Indonesia lawan apa gitu, nggak pernah saya mau dukung Indonesia itu. Nggak pernah. Jangankan ya Indonesia lawan siapa lah. Misalnya kota A lawan kota B aja tuh. Pasti nggak pernah mau kita tonton tuh. Gara-gara apa? Ilpil duluan. Kenapa ilpil? Pasti ujung-ujungnya ribut. Pasti ujung-ujungnya apa? Kekerasan gitu. Pasti ujung-ujungnya turun ke lapangan nggak terima. Itu dulu itu paling tidak bisa dipungkiri tuh. Setiap kali nanti ada kejadian nonton bola ujung-ujungnya kelahi. Malas kali nontonnya, kayak gak bermutu. Gak tahu kenapa tiba-tiba ada Pak Erick Thohir masuk ya kan. Semua tuh kayak angin segar gitu. Gak ada lagi pula cerita yang namanya mau ribut, mau turun ke lapangan, mau ini huru-hara, gak ada. Memang luar biasa Pak Erick Thohir ini ya kan. Mendadak langsung kayak gimana ya, semenjak ada Pak Erick Thohir ini Indonesia Raya tuh kayak maju gitu. Pesepak bola Indonesia tuh gak ada lagi yang premanisme kayak gitu. Suka kali aku sama Indonesia sekarang. Cara mereka main bola tuh udah gak ada lagi yang barbar-barbar. Coba kau bayangkan dulu. Sampai masuk ke TV ributnya, paling benci nonton bola kalau dulu itu. Sekarang ada bola apa kita tonton, kita tunggu. Hah? Betul gak? Betul lah. Itu karena Pak Erick Thohir paham betul situasi sepak bola yang ada di Indonesia. Dia ini mantan presiden Inter Milan, bos. Jadi dia tahu betul seluk-beluk bola itu seperti apa. Jadi tidak perlu dia ragukan lagi Indonesia di bawahnya Pak Erick Thohir. Kira-kira begitu, teman-teman. The best player ASEAN Under-19 Boy Championship, Donny Tri Pamungkas. Bila korang kenal nama dia ni melalui belakang nama dia, Pamungkas, ke dia ada kena-mengena dengan Bambang Pamungkas? Jomlah kita bahas. Sambil-sambil aku nak kenal Donny Tri Pamungkas ni kan, aku juga nak sembang pasal player-player ASEAN Under-19 juga, yang boleh katakan kita tahu skuad Indonesia menjadi juara. Lagi-lagi kita lihat negara-negara ASEAN lain seperti Thailand, Australia, Malaysia, Cambodia ya, boleh katakan mereka tampil. Lagi-lagi Timor Leste, Vietnam. Dan negara-negara macam kita dapat lihat lah mereka tampil dengan lagi bagus. Dan lagi aku suka match di antara Malaysia, Indonesia memang the best. Thailand, Australia pun the best. Dan lagi kita lihat lah ya, semua negara ASEAN ni tengah meningkat naik dengan play-play bagus. Tapi yang aku sukanya, Indonesia kasih kalah Malaysia tu. Malaysia berarti tidak bagus itu. ini adalah pemain Indonesia lah. Lagi Jens Raven, Kafiatur, Iqbal, Meshal, siapa lagi, Kakak dia tak tapi bagus masa final tu kan. Tapi memang Malaysia waktu lawan Indonesia itu mereka main bagus juga, sehingga Indonesia itu hanya bisa cetak 1 gol begitu. Walaupun ada di babak kedua menit-menit terakhir itu sebenarnya Indonesia bisa cetak 2-3 gol, tapi ya tidak bisa dimanfaatkan dengan banyak. Tapi secara permainan waktu lawan Malaysia, Indonesia lebih bagus dari Malaysia, lebih bagus sekali dari Malaysia. Akhirnya King Indo akan rematch lawan Argentina. Yusuf, timnas Indonesia U19 diundang untuk sebuah turnamen di Korea. Wih, ngeri nih kalau misalkan Indonesia main lawan Argentina. Tapi U19 ini yang akan nanti ada turnamen begitu di Korea Selatan. Nanti mereka akan ketemu Thailand, ketemu Korea Selatan dengan ketemu Argentina. Nanti ini bagus ini untuk meningkatkan mentalnya timnas U19. Ini bagus sekali ini. Breaking news mengenai timnas U19. Oke, kita tahu ya, beberapa hari yang lalu baru aja timnas U19 berhasil menjuarai Piala ASEAN Under-19 Championship ya.
setelah mengalahkan Thailand di final, dan tentunya Coach Shin Tae-yong mengucapkan selamat untuk timnas U19 setelah. Nah, itu dia yang tidak diketahui banyak orang, di mana Coach STY ini belum memberikan selamat buat Coach Indra Syafri dengan timnas U19. Nah, ini yang tidak diketahui banyak orang. Orang selalu membanding-bandingkan antara Coach STY dengan Coach Indra Syafri. Mereka bilang berarti Indra Syafri lebih baik dong daripada Coach STY. Sebenarnya tidak juga gitu. Saya sudah ulas beberapa video soal perbedaan-perbedaan yang dibuat oleh beberapa orang ini. Itu sebenarnya tidak fair gitu. Ya, kalau membanding-bandingkan antara pelatih satu dengan yang lain gitu. Karena setiap pelatih itu punya karakteristiknya masing-masing gitu ya. Jadi mereka ini itu bekerja untuk timnas Indonesia. Mereka sama-sama membawa timnas Indonesia untuk semakin lebih baik. Ya, jadi Coach Indra Syafri di kelompok umur U19, nanti pemain-pemain ini yang dibina sama Coach Indra Syafri itu yang dipakai di U23, senior, U20. Jadi mereka ini bersinergi gitu. Jadi kalau Coach Indra Syafri itu melakukan yang terbaik, sudah pasti yang diterima oleh Coach Shin Tae-yong itu pemain-pemain yang berkelas, iya kan? Nah, kalau bisa dipoles dengan baik oleh Coach STY, maka yang harum namanya siapa? Indonesia, bos. Garuda di dada yang harum itu, bukan siapa-siapa. Jadi kalau ada yang membanding-bandingkan, menurut saya ya mereka agak sedikit kolot dengan dunia sepak bola begitu. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.